Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Priwandi selaku dosen audit dan asurans karena telah memberikan kami kesempatan untuk menerangkan materi mengenai kerangka peraturan internasional audit dan asurans. Di sini saya Risa Ulirana dan rekan saya Hendardi Aryatama akan menjelaskan mengenai kerangka peraturan internasional audit dan asurans. Silakan Pak Hendardi. Ya, belum keganti, Bu. Oke. Pendahuluan, melalui Konvensi Nasional Akuntan Indonesia pada tahun 2004, telah diputuskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI akan melakukan adopsi sepenuhnya sebagai International Auditing and Assurance Standard atau ISA yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant atau IPAC. ISA sendiri pada saat ini sudah diadopsi di banyak negara anggota IPAC. Beberapa negara sudah melakukan full adoption, dan sebagian negara masih menyisakan beberapa seksi yang belum diadopsi. Dengan semakin banyaknya negara yang menjadi anggota IPAC, maka pada saatnya nanti seluruh negara anggota IPAC akan menerapkan ISA sebagai standar profesional akuntan publiknya masing-masing. Di Indonesia sejatinya, ISA bukan hal yang baru. Pada SPAP 2001 sudah melakukan adopsi atas 10 standar audit internasional tersebut. 10 standar yang diadopsi dari ISA diantaranya yaitu ISA 310, Knowledge of the Business, and ISA 401, Auditing in a Computer Information System Environment, dan ISA 510, Initial Engagement Opening Balance. Oke, lanjut, Ibu. Dengan dilakukan adopsi ISA, maka ISA akan menggantikan Standar Professional Accountant Public atau SPAP yang sekarang berlaku, yang sebagian besar isinya diadopsi dari ICPA, Professional Standard tahun 1998. Langkah full adoption dilakukan untuk memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan dunia usaha dan bisnis yang berimbas pada bidang accounting dan auditing. Dilihat dari dua prosedur yang ditempuh IAASB, memang penyelesaiannya pada 15 Desember 2008 terbilang ambisius. Karena dalam melakukan left ISA melalui 6 tahap, yaitu discuss of issue, penyusunan draft pertama, first read of it, persetujuan EED, approve EED, review atas tanggapan ID, review ID comments, persetujuan akhir rated, approve final rated ISAS, dan pernyataan effective date. Apa itu IAASB? International Auditing and Assurance Standard Board adalah badan yang dibentuk oleh International of Accountant atau IPAC sebagai badan pembuat standar auditing dan assurance. Standar yang diterbitkan oleh IAASB terdiri dalam 3 kategori. Yang pertama, standar auditing dan review informasi keuangan historis. Yang kedua, standar untuk penugasan assurance selain audit atau review laporan keuangan historis. Yang ketiga, standar untuk jasa lainnya. Dilanjutkan dengan rekan saya, Ibu Risa Aulia. Oke, selanjutnya tadi IAASB dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada standar, audit, dan review informasi keuangan historis. Standar ini terjadi dari 2 standar, yaitu International Standard on Auditing dan International Standard on Review and Judgment. Selanjutnya, untuk membantu penerapan standar auditing, IAASB mengeluarkan International Auditing Practice Statement. IAPS ini merupakan pedoman interpretasi dan bantuan praktis di dalam menerapkan standar auditing. Untuk penerapan standar review, IAASB juga telah mengeluarkan pedoman interpretasi dan bantuan praktisnya. Pedoman ini diberi nama International Review and Judgment Practice Statement. Lalu yang kedua ada standar untuk penugasan asuransi selain audit atau review laporan keuangan historis.
Untuk kategori kedua ini, IASB mengeluarkan International Standard Assurance Engagement atau ISAES. Dan untuk penerapan lebih praktisnya, IASB telah menerbitkan International Assurance Engagement Practice Statement. IAEPS ini merupakan pedoman interpretasi dan bantuan praktis di dalam menerapkan standar assurance. Lalu yang ketiga, standar untuk jasa lainnya. Untuk kategori ketiga ini, IASB menerbitkan International Standard on Related Service atau ISRSS. Standar ini harus diterapkan pada penugasan kompilasi pengolahan informasi dan jasa penugasan lainnya. Untuk penerapannya, IASB juga telah mengeluarkan pedoman interpretasi dan bantuan praktis yang diberi nama International Related Service Practice Statement atau IRSPSS. Lalu selanjutnya ada keuntungan dalam perkembangan dan pelaksanaan standar auditing internasional yang berterima umum. Yang pertama merupakan eksistensi dari aturan ISAS yang diketahui untuk dilaksanakan yang akan memberi pembaca mengenai laporan audit yang dihasilkan dari negara lain yang dapat dibenarkan sesuai kepercayaan auditor dalam opininya. Lalu yang kedua, ISAS akan memperkuat keuntungan yang telah disiapkan dari eksistensi dalam standar auditing internasional oleh para pembaca dengan jaminan standar auditing sesuai yang saat ini. Lalu yang ketiga, jumlah kekuatan untuk ISAS akan menolong pembaca dalam membuat perbandingan keuangan internasional. Lalu yang keempat, ISAS akan menyediakan lebih lanjut insentif untuk memperbaiki dan memperluas aturan dalam standar. Lalu yang kelima, eksistensi dalam ISAS akan menolong dalam aliran modal investasi, khususnya untuk perkembangan ekonomi. Lalu yang keenam, perkembangan internasional diatur dalam standar yang akan membuat ini menjadi mudah dalam perkembangan negara untuk menghasilkan standar auditing domestik. Lalu yang terakhir, efektif dan dapat dipercaya auditing dibutuhkan dalam hal ini, di mana itu adalah pemisahan antara manajemen yang menghasilkan laporan keuangan dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan. Lalu ada perbedaan SPAP dan ISAS. Secara format dan substansi, SPAP membagi standar auditing menjadi 3 bagian utama, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Pada ISA, tidak ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Penyajian standar-standar yang terkandung dalam ISA telah mencerminkan proses pengerjaan auditing. Dengan demikian, terdapat perbedaan format antara SPAP dan ISA. Jika dianalisis lebih dalam, yaitu faktor substansi, antara SPAP dan adopsi ISA tidak ada perubahan. Salah satu perbedaan yang muncul adalah terkait dengan dokumentasi. SPAP yang baru itu nantinya akan lebih banyak menekankan pada sisi dokumentasi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.